kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jan Kesia Parastia. Saya Deswiati. Saya Naila Putri. Saya Julia Sapitri. Saya Desi Purnamasari. Dan saya Salsabila Anggraini. Apa itu kromatografi kolom? Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Pembagian fase dalam kromatografi kolom. Yang pertama ada fase diam. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi kolom adalah suatu adsorben padat, biasanya berupa silika gel atau alumina. Yang kedua ada fase gerak. Fase gerak atau eluen adalah campuran cairan murni. Eluen dipilih sedemikian rupa sehingga faktor resensi senyawa berkisar antara 0,2 sampai 0,3 supaya meminimalisir penggunaan waktu dan jumlah eluen melewati kolom. Metode kromatografi kolom. 1. Metode kering. Pada metode kering, kolom diisi dengan fase diam kering, diikuti dengan penambahan fase gerak yang disiramkan pada kolom sampai benar-benar basah. 2. Metode basah. Pada metode basah bubur, disiapkan dengan menyampurkan eluen pada serbuk fase diam dan dimasukkan secara hati-hati pada kolom. Prinsip kerja dari kromatografi kolom, adsorpsi dan partisi. Adsorpsi adalah mekanisme berupa komponen sampel secara selektif diadsorpsi oleh permukaan fase diam. Partisi adalah mekanisme berupa komponen sampel secara selektif terpartisi antara eluen dan lap, cair tipis yang terikat pada padatan pendukung inert. Selanjutnya merupakan proses pengerjaan dari kromatografi kolom. Kromatografi kolom melibatkan pemisahan dari campuran di atas kolom adsorben. Fase diam yang digunakan dapat berupa alumina padat dan silika gel. Setelah memilih fase diam tersebut dilarutkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung kolom yang dilengkapi dengan stopcock di ujung bawahnya. Kemudian, campuran yang akan dipisahkan disiapkan dengan cara dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Kemudian, larutan campuran tersebut dituangkan di atas kolom adsorben. Campuran yang akan dipisahkan akan bergerak ke bawah dan terabsorpsi pada bagian yang berbeda pada kolom. Senyawa yang paling mudah diserap akan tertahan di dekat bagian atas dan senyawa lainnya akan turun dengan berbagai jarak sehingga menghasilkan pemisahan yang sempurna. Senyawa yang berada di bawah merupakan senyawa yang kurang mudah diserap, sedangkan senyawa yang berada di paling atas merupakan senyawa yang mudah diserap. Setiap senyawa kemudian dikumpulkan pada tabung yang berbeda. Pada tahap akhir dilakukan proses penguapan agar diperoleh kembali senyawa yang dipisahkan. Untuk kelebihan kromatografi kolom yaitu dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparasi, dapat digunakan untuk menentukan jumlah komponen campuran, dan dapat digunakan untuk memisahkan dan purifikasi. Untuk kekurangan kromatografi kolom yaitu untuk membersihkan kolom dibutuhkan komponen teknik dan manual, dan metode ini sangat membutuhkan waktu yang lama.